SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, di dalam rangka memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan meridhoi kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mengetahui bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang majmuk. Bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Ya, beragam budaya, beragam suku, beragam agama, beragam mazhab, dan lain-lain. Karena adanya keberagaman, karena adanya perbedaan di dalam negeri kita ini, maka wajar kalau banyak sekali para tokoh yang mengingatkan kita, menyerukan kepada kita supaya kita ini memiliki kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan di dalam menghadapi keberagaman tersebut dan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan biasanya istilah kedewasaan itu ya mengarahnya ke suatu makna, yaitu toleransi. Jadi semakin orang itu bisa bertoleransi, dia dikatakan semakin dewasa. Semakin nggak bisa toleransi, mungkin dia akan dikatakan kurang dewasa. Memang para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toleransi itu adalah sesuatu yang dituntut adanya dalam kehidupan yang heterogen, dalam kehidupan di masyarakat yang majmuk seperti negeri kita ini. Dan tidak salah kalau dikatakan bahwasannya toleransi adalah merupakan bagian dari kedewasaan sikap di dalam menghadapi keberagaman atau perbedaan. Tidak salah. Hanya saja para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang hari ini saya ingin menawarkan kepada panjenengan semuanya, kepada antum semuanya, tentang sebuah konsep kedewasaan. Yang ingin saya tawarkan kepada antum semuanya, bahwasanya dewasa dalam bersikap itu adalah manakala seseorang itu bisa menyelaraskan antara dua sikap yang bertolak belakang, menyelaraskan dua hal yang bertolak belakang. Apa contohnya? Contohnya anak kecil. Anak kecil bisa menyelaraskan antara bermain dan belajar. Dua hal yang bertolak belakang. Waktu bermain, dia bermain. Begitu tiba waktu belajar, dia tinggalkan permainannya. Dia tahu ini sudah selesai waktunya bermain, harus belajar. Jadi dia bisa menyelaraskan ini. Nah, ini pemikirannya sudah dewasa dibandingkan dengan anak yang tidak bisa menyelaraskan. Dia antara bermain dan belajar itu tidak bisa menyeimbangkan.
waktunya bermain, bermain. Waktunya belajar, ya bermain. Keenakan belajar, dia lupa bahwasanya dia punya tugas untuk belajar. Keenakan bermain sampai dia lupa tugas untuk belajar. Nah, ini belum bisa menyelaraskan. Ini belum dewasa. Nah, demikian juga masalah yang sedang kita bahas sekarang ini. Menyelaraskan dua hal yang bertolak belakang, yaitu antara toleransi dan mengingkari kesyirikan. Ini dua hal yang bertolak belakang. Orang yang bisa menyelaraskan dua hal ini, bisa menjalankan dua-duanya tanpa tumpang tindih, tanpa meninggalkan salah satu, dua-duanya bisa jalan dengan tepat, dengan baik, ya, maka ini adalah sebuah sikap yang dewasa. Ibarat anak kecil tadi, bisa bermain di waktu main dan bisa belajar di waktu belajar. Bisa toleransi di saat yang memang dibolehkan toleransi, dan dia tidak lupa untuk mengambil sikap tegas, ingkar, tidak ridho kepada kesyirikan. Nah, jadi dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Setuju nggak panjenengan dengan konsep ini Bapak dan Ibu? Hah? Setuju apa enggak? Jadi toleransi jalan, mengingkari kesyirikan juga bisa jalan, tanpa ada satupun yang ditinggalkan. Karena memang dua-duanya ini adalah perintah agama. Toleransi perintah agama, mengingkari kesyirikan perintah agama. Kalau toleransi, insya Allah banyak sekali. Nanti dalil-dalilnya akan kita sebutkan. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mengingkari kesyirikan, atau dalam bahasa agama barok, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, jika memang itu dikatakan perintah agama, mana dalil yang menunjukkan akan hal itu? Silakan. Yani kita diperintahkan untuk toleransi, tapi kita juga diperintahkan untuk mengingkari kesyirikan. Al-barok, berlepas diri dari kesyirikan. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Suri teladan dari Nabiullah Ibrahim. Siapa yang bisa menyebutkan? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya, yaitu tatkala mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma tusyrikun inni bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya dan juga bapaknya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dia adalah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kamu jumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai dengan kecintaan diniyah kepada orang-orang yang memusuhi, memerangi, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah bapak mereka, anak mereka, ya, keluarga mereka, saudara mereka. Ini adalah barok, sikap barok berlepas diri dari kesyirikan. Ingkar, tidak rela, tidak ridho kepada kesyirikan. Ini perintah agama, toleransi juga ada perintah dari agama, diperintahkan juga oleh agama. Nah, ini kita bisa menjalankan dua-duanya tanpa tumpang tindih, tanpa meninggalkan
yang lain. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita bisa menyelaraskan dua hal yang bertolak belakang itu, supaya dua-duanya itu bisa jalan dengan tepat tanpa meninggalkan salah satu. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita menyelaraskan toleransi jalan, mengingkari kesyirikan juga jalan, supaya kita ini bisa dewasa dalam berpikir, tidak meninggalkan salah satu. Untuk bisa menyelaraskan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal melihat saja contoh terbaik, tinggal mencontoh saja. Contoh yang terbaik di dalam menerapkan dua perkara ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling hikmah, orang yang paling baik di muka bumi ini, orang yang paling tepat dalam bersikap. Beliau adalah orang yang paling pandai di dalam menerapkan toleransi, dan beliau adalah orang yang paling tegas di dalam menghadapi kesyirikan. Kita lihat potret hidup beliau supaya kita bisa sebisa mungkin mencontoh hidup beliau di dalam masalah toleransi ini, sehingga kita bisa selaras, menyelaraskan antara toleransi dan pengingkaran kepada kesyirikan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat beberapa contoh nyata wujud toleransinya Rasulullah. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana wujud pengingkaran beliau kepada kesyirikan. Ini insya Allah sebagai rambu-rambu kita, aturan kita, ya, patokan kita di dalam bertoleransi. Baik, sekarang bagaimana potret hidup Rasulullah atau sikap-sikap nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam toleransi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, wujud sikap nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertoleransi ini, yang pertama adalah beliau melindungi keselamatan warganya yang non Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin negara. Negara yang beliau pimpin adalah negara Islam, negara yang berdiri di atas asas Al-Quran. Tapi yang berada di negara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada non Muslim, ada Yahudi juga, ya, di Madinah itu ada Yahudi. Nah itu mendapatkan jaminan keselamatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang mengganggu mereka, menumpahkan darah mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang menumpahkan darah seorang yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang menumpahkan darah seorang yang mu'ahad. Apa itu mu'ahad? Orang kafir, non muslim, tapi sudah memiliki perjanjian, sudah ada sudah ditetapkan untuk diberi suaka, yakni keamanan oleh pemerintah Islam. Sudah ada perjanjian damai, dia dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Ini namanya apa? Kafir mu'ahad. Siapa yang menumpahkan darah mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi justru orang muslim yang menumpahkan darah mereka itu yang terancam. Ini pertanda bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertoleransi, menjamin keselamatan kaum non muslim. Baik, ini yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, wujud toleransi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga, dan konsep ini itu berlaku umum tetangga muslim maupun non muslim. Kalau kita belajar tentang bab husnul jiwar,
bab tentang berbuat baik kepada tetangga, maka disebutkan bahwasanya tetangga itu ada 3 jenis. Pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim dan kerabat kita. Mereka punya 3 hak. Pertama, hak sebagai seorang muslim, kedua hak sebagai kerabat, dan ketiga hak sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga muslim, bukan kerabat. Haknya 2, hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Dan yang ketiga adalah tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetangga bukan kerabat dan dia non muslim. Haknya 1, yaitu hak sebagai tetangga. Jadi dari penjelasan ini, tetangga itu umum, ya muslim ya non muslim. Hak-hak mereka itu semuanya telah diatur dalam Islam, dan yakni masalah berbuat baik kepada tetangga, nah itu mencakup semua jenis tetangga yang 3 ini. Mari kita lihat praktek dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling bagus ya di dalam menimba ilmu dari Rasulullah SAW, ya, sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Suatu ketika Abdullah ibn Amr ibn As ini pulang ke rumah, dan dia menemui keluarganya sedang menyembelih kambing. Maka dia berkata kepada keluarganya, ahdaitum lijaril yahudi, kalian apakah sudah menyisihkan jatah untuk diberikan, untuk dihadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu nanti akan mendapatkan warisan. Nah, jadi pesannya Jibril kepada Rasulullah adalah berbuat baik kepada tetangga. Dan ini umum, tetangga muslim iya, tetangga non muslim iya. Nampak makna dari hadis ini dari pemahaman sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As. Dia berpesan kepada keluarganya, jangan lupa kasih jatah hadiah untuk tetangga kita Yahudi ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bertetangga seperti itu antara muslim dan non muslim, cara hidup bertetangganya cara hidup bertetangganya adalah seperti itu. Jadi mereka memiliki hak untuk disikapi baik, untuk disikapi dengan adil sebagai seorang tetangga. Yang ketiga, wujud toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud toleransi yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tetap menjaga hubungan famili, hubungan kekerabatan, hubungan rahim dengan kerabat-kerabat, dengan famili yang berbeda agama. Tidak menghapuskan, tidak menghilangkan hubungan kekerabatan. Contohnya adalah paman beliau, Abu Thalib. Beda agama. Abu Thalib ini seorang yang musyrik, masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang, masih menyembah berhala. Hingga akhir hidupnya, nah, dia belum bisa menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Tapi ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanggil tetap dengan panggilan paman.
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya ketika lamma hadara Abu Thalib binil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqal ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Tatkala Abu Thalib sedang dalam keadaan sakit, sakaratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguknya dan beliau berkata, "Ya am, wahai paman." Paman. Beliau memanggil dengan panggilan kekerabatan karena memang kerabatnya, karena memang pamannya. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan untuk membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangi oleh Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma binti Abi Bakar ini? Putrinya Abu Bakar. Tapi ibunya itu musyrik. Nah, ibunya musyrik, sudah bercerai dengan Abu Bakar. Ibunya Asma binti Abu Bakar seorang yang musyrik. Suatu ketika ibunya ini pengen mendatangi Asma, pengen menjenguknya, pengen nyambangi. Asma ini bingung, mau disambut kok ini adalah orang musyrik, mau tidak disambut kok ibuku dewi. Maka dia karena bingung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ja'atni ummi raghibatan asiluha." Wahai Rasulullah, ibuku datang ingin menyambung hubungan kekerabatan denganku. Bolehkah aku sambung? Bolehkah aku sambut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat, tegas beliau mengatakan, "Na'am." Iya. Nah, tasiluha, kamu sambung dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kekerabatan, hubungan famili ya, itu tidak boleh diputus walaupun dengan keluarga atau kerabat yang beda agama. Ini ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di dalam Islam tidak diingkari seorang mencintai kerabatnya, mencintai bapaknya atau mencintai ibunya, mencintai saudaranya yang beda agama. Ini kecintaan yang tidak diingkari dalam Islam. Ya, misalnya ada satu keluarga ya, beda agama. Bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya mungkin non muslim ya. Anak yang pertama non muslim, anak yang kedua muslim, anak yang pokoknya beda agama lah. Nah, satu keluarga itu beda agama. Nah, tapi namanya masih ada hubungan kekerabatan, namanya hubungan antara anak dan orang tua, ada rasa cinta. Nah, cinta yang semacam ini namanya adalah mahabbah tabiiyah. Cinta tabiat, cinta yang sesuai dengan tabiat. Ini tidak diingkari, Bapak. Tidak diingkari. Nah, cinta naluri, cinta yang sesuai dengan naluri. Dan memang manusia tidak bisa yakni menahan atau mencegah atau menghalangi rasa cinta semacam ini. Anak kepada ibunya atau ibu kepada anaknya, beda agama. Ya, tetap saja cinta, namanya juga anaknya. Ya. Dan ini tidak diingkari sekali lagi. Apa dalilnya? Dalilnya tidak diingkari apa? Boleh mencintai tapi dengan syarat apa? Kecintaan apa? Kecintaan tabiat, sesuai dengan tabiat, bukan mahabbah diniyah. Bukan mahabbah diniyah, kecintaan yang berbau agama. Ya. Kecintaan yang berbau tabiat, naluri wajar manusia. Apa dalilnya Bapak dan Ibu? Dalilnya kembali kepada kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib ketika meninggal dunia dalam keadaan musyrik, Rasulullah itu sangat bersedih sekali. Paman yang sangat diharapkan keislamannya ternyata meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Perhatikan bagian yang digarisbawahi. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi yang berbeda agama, yang masih menyembah berhala, yang masih musyrik. Tapi Rasulullah mencintainya. Sehingga bahasa Al-Quran adalah engkau tidak bisa memberikan hidayah hai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Berarti Rasulullah mencintai Abu Thalib. Nah, tapi para ulama menjelaskan ini namanya kecintaan tabiat. Nah, naluri. Bukan kecintaan mahabbah diniyah. Baik. Yang keberapa ini tadi? Yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat adil dan berbuat baik. Adil dan baik kepada non-muslim. Sebagai bentuk perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kalian dan selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maksud yang berbuat adil dalam ayat ini siapa? Ya, karena konteks ayatnya ini sedang berbicara tentang non-muslim. Baik dan adil yang dimaksud di sini itu berbuat baik pada non-muslim. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, walaupun adil kepada non-muslim. Nah, nggak ada masalah. Berbuat baiklah, berbuat adillah. Ini seandainya terjadi persengketaan, terjadi kasus antara muslim dan non-muslim. Setelah diusut-usut, ya bahwasanya muslim ini salah, non-muslim benar. Persengketaan masalah dunia, masalah hutang piutang, jual beli, sewa menyewa atau apalah. Nah, geger, ya bersengketa muslim dan non muslim. Nah, ternyata non muslim ini benar, muslimnya memang salah. Kita harus berbuat adil. Yang salah ya dihukumi salah, yang benar dihukumi benar. Walaupun ini adalah non muslim, hak dia untuk mendapatkan keadilan. Allah tidak melarang umat Islam untuk bersikap adil dan baik kepada non-muslim. Dan ayat ini, Bapak dan Ibu, ini turun berkenaan dengan kisah Asma binti Abi Bakar tadi. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Asma binti Abi Bakar tatkala apa? Dia bingung, ibunya mau datang, ya, nyambangi dia, menjenguk dia bingung harus menyambut atau tidak. Maka turun ayat ini. Nah, kemudian yang ke berapa? 6. Yang ke-6 Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita melarang untuk mencela sesembahannya orang-orang musyrik. Tidak boleh mencela sesembahannya orang musyrik. Sebagai wujud pengamalan dari surat Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm. Janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Jangan kalian mencela, sehingga nanti mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permusuhan tanpa ilmu.
Ini ayat ini turun yakni kepada beliau, dan beliau menerapkan dengan baik dan mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga yakni mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mencela para berhala-berhala, sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin tersebut. Ya, karena apa? Menjaga supaya apa? Mereka tidak emosi kemudian balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini juga sekaligus kita perlu ingatkan, sebagian kaum muslimin itu ada yang mencela. Nah, mencela Yesus Kristus. Ini nggak boleh. Mencaci nggak boleh. Nah, sebagian orang nggak tahu bahwasanya itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Sikap kita itu adalah menghormati beliau. Kita mengimani beliau sebagai Nabi Allah, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kita mengenalnya dengan Nabi Isa, orang Barat menyebutnya Yesus. Nah, itu pribadi yang satu, cuma sebutannya aja beda. Nah, sebagian orang yang nggak tahu, menuruti emosi dirinya, mencela. Nah, menjadikannya bahan guyonan, bahan lelucon. Nah, ini nggak boleh. Nah, haram. Tidak boleh menghina Nabi. Nah, tidak boleh yakni menjadikan Nabi sebagai lelucon. Bisa jadi dia masuk dalam ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah kalian akan mengolok-olok ayat-ayat Allah? Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, apakah kalian menjadikan sebagai bahan olok-olokan? Nah, nggak boleh Bapak dan Ibu. Ya. Kita memang tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, tapi kita mengimani, mengakui bahwasanya beliau alaihi salam adalah seorang nabi. Nah, kita imani, kita hormati. Nah, sebagaimana kita menghormati nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, yang keenam, contoh penerapan toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini menjenguk seorang anak yang beragama Yahudi yang sedang sakit. Nah, beliau pernah menjenguk salah seorang yakni putra yang beragama Yahudi. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu pernah ada seorang anak yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia sakit. Nah, maka dia dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menjenguknya, "Ya gulam, aslim." Nah, wahai anak, saya tawarkan Islam kepadamu, masuklah Islam. Nah, maka anak tersebut bimbang, ragu. Nah, akhirnya dia melihat ayahnya, dan ayahnya memberikan isyarat kepada dia, "Ati Abul Qasim." Nah, hai anakku, patuhi Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi kita Muhammad. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Nah, bapaknya mengatakan seperti itu, maka anak ini pun masuk Islam. Nah, maka Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Dijenguk. Nah, sakit dijenguk walaupun ini bukan muslim. Nah, maka tidak apa-apa panjenengan menjenguk yakni tetangga Anda atau rekan kerja Anda non muslim, tidak ada masalah. Ini adalah yakni toleransi yang juga diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Ini ada setidaknya 6 contoh nyata sikap toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan 3? Siapa yang bisa mengulangi 3? Silakan, angkat tangan. Dari sisi kanan, dari sisi tengah, monggo silakan. Siapa Pak? Sebentar, ulangi nomor 1 apa? Berbuat adil, ya. Tidak mencela sesembahan mereka, ya.
menjenguk mereka yang sakit. Benar. Ini panitia hadiahnya bagaimana nih? Dibagi berapa ini? Baik. Monggo Pak, silakan. Ini ada hadiah dari panitia. Monggo. Tafadhol. Barakallahu fikum. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan 3. Siapa yang menyebutkan 3 lagi? Tadi apa Pak? Menjenguk yang sakit, berbuat adil, tidak mencela sesembahan mereka. 3 lagi. Ya, silakan. Melindungi keselamatan kaum non-muslim yang ada perjanjian dengan mereka. Nah, dengan kaum muslimin. Mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, mencakup tetangga non-muslim juga. Tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga yang beda agama. Kayaknya ada yang kurang 1. 7 apa 6 yang saya sebutkan tadi? Ada 1 lagi. Nah, tambahkan 1 lagi apa? 7 berarti ya. Tambahkan 1 lagi apa? Sudah disebutkan. Ada 1 yang belum disebutkan. Sudah. Melindungi keselamatan, kemudian berbuat baik pada tetangga non muslim. Terus apa lagi? Tetap menjaga hubungan kekerabatan dengan kerabat yang non muslim. Ada 1 lagi. Kisahnya Abu Thalib. Mencela agama mereka, mencela sesembahan mereka sudah. Tetap rasakan cinta. Nah, benar. Jadi Islam tidak mengingkari, yakni antar kerabat yang beda agama mencintai. Sebagaimana Rasulullah punya kerabat Abu Thalib, paman, dan Rasulullah mencintainya. Tidak diingkari kecintaan semacam ini. Ini namanya kecintaan apa? Kecintaan yang sesuai dengan tabiat naluri. Ya, silakan. 1, 2, monggo. Barakallahu fikum. Baik, jadi itu tadi Bapak dan Ibu 7 contoh sikap nyata dari Rasulullah SAW di dalam bertoleransi. Nah, sebagaimana kita katakan tadi bahwasannya inti yang akan kita tuju adalah bisa menyelaraskan antara toleransi dan mengingkari kesyirikan. Jadi toleransi jalan, mengingkari kesyirikan juga jalan. Nah, sekarang kita akan membaca melihat potret hidup Rasulullah SAW dalam hal mengingkari kesyirikan. Beliau adalah orang yang paling tepat sikapnya, paling tegas di dalam masalah mengingkari kesyirikan ini. Dalam masalah al-bara', ya, berlepas diri dari kesyirikan. Yang pertama Bapak dan Ibu, yang pertama beliau mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya agama yang kita peluk, agama Islam yang kita pilih ini adalah agama yang membawa kita kepada keselamatan, agama yang benar, agama yang membawa keselamatan. Nah, siapa yang mengambil agama selain ini maka tidak diterima dan dia akan rugi di akhirat nanti. Jadi Rasulullah mengajari kita untuk yakin, untuk memiliki prinsip yang teguh, kuat, tidak bimbang, tidak ragu. Tidak seperti orang yang berkata bahwasanya semua agama benar. Enggak, Rasulullah mengajari kita tegas. Ya, kalau kamu mengikuti agama ini yakin, enggak usah tolah-toleh. Nah, sebagai bentuk pengamalan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi
kita ini diajari untuk menjadi pribadi yang tegas, pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh, mantap, tidak pelin-pelan, tidak ngambang, tidak bingung, tidak ragu, tidak bimbang. Nah, sebenarnya sikap yang semacam ini Bapak dan Ibu, ya ajaran yang membawa keselamatan ya Islam ini. Selain ini yang tidak akan mengantarkan kepada keselamatan, rugi. Nah, ini sesuatu yang wajar sebenarnya Pak. Sesuatu yang logis. Orang meyakini suatu agama dan dia meyakini bahwasanya inilah yang bisa mengantarkan saya kepada keselamatan. Yang lain tidak. Itu logis, sesuatu yang wajar. Justru yang nggak wajar itu yang punya keyakinan kabeh agama podo, semuanya benar. Itu malah yang nggak logis, malah membingungkan semacam itu. Nah, yang satu mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang satu mengatakan Allah itu punya anak, mosok podo benere. Nah, seandainya kita misalnya ya sedang berselisih tentang seseorang, ada orang misalnya namanya Pak Ahmad, orang-orang itu bingung bertanya-tanya Pak Ahmad itu punya anak kandung apa enggak. Nah, yang satunya mengatakan ada, anak kandungnya banyak, anak asli kandung 5 anaknya. Yang satu mengatakan enggak punya anak. Bener kabeh. Nah, apakah dua informasi ini mungkin benar semua? Nah, salah satu yang benar. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya nanti dalam kehidupan setelah dunia ini ada kehidupan akhirat. Ada lagi yang mengatakan enggak ada kehidupan akhirat. Yang ada itu ya kehidupan itu berputar terus. Jadi orang yang sudah mati itu hidup kembali, yakni menjadi makhluk lain. Mbuh dadi nyamuk, mbuh dadi kucing, mbuh dadi opo. Nah, pokoknya hidup kembali, enggak ada akhirat, muter terus. Nah, satunya mengatakan ada akhirat, satunya mengatakan enggak ada. Apakah itu benar semuanya? Justru itu akidah yang membingungkan. Ini akidah yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Ajaran yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Kalau bicara jujur, masing-masing agama itu jujur. Mereka akan meyakini bahwasanya agamanya lah yang benar. Nggak ada yang mengatakan kabeh agama benar, podo kabeh. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran, yang dinukil dalam Al-Quran, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang Yahudi atau Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka punya keyakinan juga seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, menganggap semua agama benar itu tidak diajarkan oleh semua agama. Agama tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Jadi semua agama mengajari kaumnya untuk yakin, punya prinsip teguh. Inilah yang benar, inilah yang mengantarkan keselamatan. Nah, kita jangan kalah Bapak dan Ibu. Kita harus punya prinsip yang tegas bahwasanya inilah agama yang hak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, bentuk penerapan dari pengingkaran terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bahwasanya beliau ini pernah menolak dengan tegas tawaran orang-orang musyrik Quraisy tatkala mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk toleransi dalam masalah ibadah, gantian di dalam menyembah Tuhan. Sehari orang-orang musyrik menyembah Allah, sehari orang-orang Islam menyembah berhala. Sehari Rasulullah dan kaum muslimin diminta untuk menyembah berhala, nanti sehari lagi mereka orang-orang musyrik menyembah Allah, gantian. Ya. Ini ceritanya mereka itu sudah kewalahan Bapak dan Ibu. Sudah kewalahan untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam cara sudah dicoba untuk menghalangi Rasulullah dari dakwahnya. Nah, diantaranya adalah Rasulullah itu diiming-iming dengan duniawi. Hei Muhammad, kalau kamu ingin wanita-wanita yang cantik akan kami sediakan. Kalau kamu ingin jabatan, jadi raja, jadi pemimpin suku, akan kita jadikan pemimpin.
Kalau kamu pengen rumah bagus, kendaraan yang mewah, akan kami sediakan. Pokoknya kamu minta apa aja, kami turuti. Tapi dengan syarat, tinggalkan dakwahmu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak menoleh kepada tawaran mereka. Rasulullah tetap bersikuku, tegas, semangat di dalam menyebarkan risalah yang diamanahkan kepada beliau. Ya, karena itu dirasa sudah tidak mempan lagi ajakan tawaran itu, maka mereka mengajak untuk yakni toleransi dalam masalah ibadah. Dah Muhammad, wis masalah agama, masalah ketuhanan tidak usah dipermasalahkan. Wis kabeh bener. Nah, kita bareng-bareng saja menyembah sesembahan-sesembahan kita, gantian. Sehari kamu menyembah berhala-berhala kami, sehari kami akan menyembah Allah. Wis penak atau adil toh? Nah, ditawarkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Nah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nggak ada percampuran agama. Bagaimana mungkin Allah akan disandingkan dengan berhala-berhala itu? Nah, dijadikan sebagai sesuatu yang sama, dianggap sama. Wis podo wae. Ya, sekali kita menyembah Allah, sekali kita menyembah berhala. Mana mungkin akan disamakan seperti itu? Nggak bisa. Rasulullah dengan tegas menolak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika dalam urusan dunia beliau ini sangat lembut kepada mereka, namun ketika urusan agama tegas. Nggak ada tumpang tindih agama. Tidak ada percampuran antara ajaran agama. Kamu jalan, nah saya jalan sendiri, tidak boleh dicampur adukkan. Baik, berikutnya para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Wujud dari toleransi, wujud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kesyirikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang yakni kita untuk menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka, dalam hal-hal yang menjadi bagian khas dari agama mereka. Kalau sudah masuk ibadah, kalau sudah masuk ritual, kalau sudah masuk simbol-simbol keagamaan, maka Rasulullah mengatakan dengan tegas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk kaum itu. Nah, dalam hadis yang lain juga beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibron bi shibr wa dhira'an bi dhira'an hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Nah, sungguh kalian akan mengikuti jejak hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke lubang dob. Ya, dob ini adalah hewan kadal padang pasir sana yang sering biasanya diterjemahkan di sini biawak, tapi padahal bukan. Nah, beda. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti juga. Kata para sahabat, kulna liman, kulna faman. Ya, yani
Para sahabat bertanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud kaum sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini kalimat semacam ini adalah kalimat pengingkaran. Dan ini akan terjadi, tapi ini bukan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan dalam konteks kalimat pengingkaran. Jadi sesuatu yang menjadi ciri khas, ini mereka, ritual mereka, agama mereka, ibadah mereka. Nah, Rasulullah tegas jangan sampai kaum muslimin ikut-ikutan mereka. Siapa yang ikut-ikutan mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lantang dan dengan tegas menyuarakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allah itu tunggal dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebagai bentuk dari pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung semua makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan lantang disuarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Dan ini adalah bagian dari akidah yang sangat pokok, Bapak dan Ibu. Akidah umat Islam yang sangat pokok. Keyakinan bahwasanya Allah itu tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Bahkan salah satu tujuan besar diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk memberikan peringatan dari orang-orang yang punya keyakinan semacam ini. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya Allah punya anak. Kita setiap Jumat, ya setidaknya setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Nah, kita semua insya Allah sudah hafal surat Al-Kahfi. Kalaupun tidak hafal semuanya, minimal ayat-ayat yang awal. Masa nggak hafal? Ada di bagian awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan dia tidak menjadikan kitab itu bengkok. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kitab itu adalah kitab yang tegak lurus untuk memberikan peringatan akan adanya azab yang pedih dari sisinya, dan untuk memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin bahwasanya untuk mereka disediakan pahala yang baik, makithina fihi abada, yaitu balasan berupa surga, mereka kekal di dalamnya. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan juga untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwasanya Allah punya anak. Jadi kitab itu diturunkan tujuan besarnya salah satunya untuk memperingatkan mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Kitab ini diturunkan untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin bahwasanya mereka ada balasan yang disediakan surga. Untuk memberikan bahwasanya ada azab yang menunggu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih, dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jadi ini bukan perkara yang remeh, Bapak dan Ibu. Ya, ucapan bahwasanya Allah itu punya anak itu bukan suatu yang remeh. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar ucapan yang keluar dari lisan mereka itu, bukan ucapan yang ringan, bukan ucapan kecil. Kaburat kalimatan, besar kalimat itu. Dalam pandangan Allah itu adalah kalimat besar. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda
anta'au lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu terbelah, bumi itu terpecah, dan juga gunung-gunung itu hancur. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena mereka mengklaim bahwasanya Allah punya anak. Jadi langit pun marah. Dia memiliki ubudiyah kepada Allah, dia memiliki kecintaan kepada Allah, tidak terima Allah dibegitukan. Bumi pun juga marah, tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala disifati seperti itu. Gunung pun hampir pecah karena marahnya, tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan seperti itu. Jadi ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang kecil Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka setelah kita tahu bahwasannya seperti inilah akidah Islam, seperti inilah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kita tahu bahwasannya inilah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita tahu bahwasannya ternyata kalimat Allah punya anak itu adalah sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat fatal. Terus tiba-tiba ada orang yang merayakan keyakinan itu, membuat acara untuk merayakan keyakinan itu. Terus kita ikut nimbrung, terus kita ikut bercampur, terus kita ikut melebur, terus kita ikut bersenang-senang, yakni mengenakan atribut-atribut mereka. Nah, pantaskah seperti itu Bapak dan Ibu? Mana kesetiaan kita terhadap Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Mana kesetiaan kita terhadap surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada? Mana kecemburuan kita? Mana kecemburuan seperti yang dimiliki oleh bumi, langit, dan gunung yang mereka hampir saja pecah karena marahnya mereka dengan ucapan-ucapan tersebut. Terus kemudian kita dengan enaknya, dengan santainya, yakni ikut lebur, campur baur, ikut bersenang-senang dalam acara tersebut. Mana kesetiaan kita terhadap ayat-ayat itu tadi? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saling mengingatkan dalam kesempatan kali ini, ya. Kita tidak usah bingung. Kita hendaknya memiliki sikap tegas, sebagaimana ketegasan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak perlu khawatir kalau kita dituduh sebagai kaum intoleran. Coba jelaskan, kalau memang kita ini adalah kaum intoleran, mana letak intolerannya di mana? Intoleransinya coba jelaskan di mana? Tadi sudah 7 yang kita sebutkan, ya. Umat Islam melindungi kaum non-muslim. Kita kalau punya tetangga dengan non-muslim, kita boleh memberikan hadiah kepadanya, baik kepadanya. Kemudian kita kalau punya kerabat, kita tidak memutus hubungan kekerabatan itu. Kita boleh mencintai dengan rasa cinta yang naluri. Kita tidak menghina sesembahan-sembahan mereka, tidak mencela sesembahan-sembahan mereka. Nah, kurang apa? Toleransi mana lagi? Sudah lebih dari cukup Bapak, sudah 7 poin yang kita sebutkan. Kita hanya tidak ikut nimbrung, tidak ikut rame-rame memeriahkan acara mereka, itu saja. Adapun yang lain, urusan dunia, urusan hidup bermasyarakat, bertetangga, berbangsa, bernegara, kita biasa. Kita sikapi mereka dengan baik, kita sikapi mereka dengan adil. Nah, tidak ada masalah. Nah, hanya saja ketika mereka menjalankan ibadah, menjalankan ritual mereka, menjalankan perayaan-perayaan mereka, kita sama sekali nggak ikut-ikutan. Nah, apakah ini kurang cukup? Apakah ini masih dikatakan sebagai tidak toleransi? Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita punya 2 PR, ya, punya 2 tugas. 1 toleransi, dan 2 mengingkari kesyirikan. Dewasa adalah manakala kita bisa menyelaraskan, bisa
menjalankan dua hal tersebut dengan seimbang, dengan selaras, tanpa membuang salah satu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, siapa yang bisa menyebutkan, mengulangi dari bentuk atau wujud pengingkaran terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, yang belakang barangkali. Silakan, monggo Pak, silakan. Menolak ajakan, ya, menolak ajakan untuk gantian Tuhan. Ya. Tolakan itu dicerminkan dalam surat apa tadi, Pak? Surat Al-Kafirun. Baik, alhamdulillah. Terus tidak apa? Tidak zalim. Kok kecampur, Pak? Itu yang pertama tadi. Itu wujud toleransinya Rasulullah. Yang pertanyaan sekarang wujud sikap antinya Rasulullah kepada kesyirikan. Yang satu sudah benar tadi. Nah, yang satu sudah benar, yaitu apa? Menolak, yakni ajakan untuk gantian menyembah Tuhan. Nah, dua. Nah, baik Pak, silakan maju Pak, tafadhol. Nah, silakan, ada dari panitia, hadiah dari panitia, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, siapa yang melanjutkan? Silakan. menolak iming-imingan awalan dari kaum muslimin tentang ya Rasulullah kami ingin wanita bukan jabatan asalkan mau menjalankan dakwah, lalu Rasulullah menolaknya dengan tegas. Nah, itu poin tidak saya masukkan tadi, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari yang saya sebutkan tadi, tapi tidak saya masukkan ke poin tersendiri. Jadi nggak apa-apa. Dakwah Rasulullah SAW tetap berjalan walaupun ada iming-imingan dari orang-orang musyrik. Dakwah tetap lanjut. Tafadhol. Sudah dapat tadi? Ya, sudah. Nah, yang lain silakan. Silakan Pak, yang belakang-belakang. Tauhid yang benar dan tegas. Tauhid yang benar dan tegas. Bagaimana maksudnya? Benar-benar memberikan tauhid yang benar dan tegas. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita keyakinan yang tegas. Artinya apa yang kita yakini inilah yang benar. Yang tidak begini tidak akan bisa membawa keselamatan ke akhirat. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin itu maksudnya ya. Ya, silakan. Nah, saya memang kadang tidak membaca jawaban, tapi membaca hati, maksud hati orang. Ya, silakan, tafadhol. Mau pilih yang mana? Sudah dapat belum tadi? Tafadhol, silakan. Semoga bermanfaat dari panitia. Kumpulan fatwa seputar masalah yang sering ditanyakan. Tafadhol. Barakallahu fikum. Nah, baru dua tadi. Ayo satu lagi, silakan. Tafadhol, silakan. Nah, tidak tasyabbuh. Tasyabbuh dalam hal apa? Dalam hal berpakaian. Berpakaian? Apakah benar seperti itu? Bertasyabbuh dalam pakaian atau bertasyabbuh dalam hal apa? Nah, kurang lengkap. Kalau masalah pakaian ya kita pakai jaket, non muslim juga pakai jaket, nggak boleh. Nah, kita pakai celana, mereka juga pakai celana.
nggak boleh tasabuh dalam pakaian. Maksudnya tasabuh dalam apa? Coba sekali lagi. Tasabuh dalam hal yang menjadi ciri khas keagamaan mereka, ritual mereka, ibadah mereka, atau atribut keagamaan yang khas untuk mereka. Nah, ini yang dilarang di dalam agama kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tafadhol, silakan. Berapa tadi? 3 ya? Satu lagi apa? Silakan Pak. Nah, Rasulullah SAW dengan begitu lantang, begitu tegas menyatakan Allah itu Esa. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Barakallahu fikum. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari akhwat enggak ada. Nah, untuk berikutnya silahkan, ini waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk bertanya jawab. Jika memang ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk disampaikan dan saya bisa menjawabnya, insya Allah akan saya jawab. Tafadhol, saya tunggu. Nah, silakan. Satu dulu. Nah. Apakah ada sirah bahwasanya Rasulullah mempersilahkan kaum Yahudi untuk sholat di masjid Rasulullah? Untuk apa? Untuk apa? Mempersilahkan. Mempersilahkan kaum Yahudi, kaum Islam untuk beribadah di masjid yang Rasulullah. Wallahu a'lam. Yang mungkin yang dimaksud adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memang pernah menempatkan tawanan. Ini tawanan non Muslim itu pernah ditempatkan di Masjid Nabawi. Nah, sehingga ini yang menjadi dalam pembahasan fikih. Dalam pembahasan fikih mereka membahas tentang ayat innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Nah, kemudian dari perbuatan Rasulullah tadi, beliau menempatkan tawanan-tawanan musyrik tadi di masjid, itu menunjukkan bahwasanya najis yang dimaksud dalam ayat tadi adalah najis maknawi, bukan najis fisik. Nah, kalau yang dimaksud seperti itu iya. Nah, itu ada riwayat yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Atau sebentar sebelum dilanjutkan pertanyaannya, mungkin pakai tulisan juga boleh. Dan saya biasanya lebih senang pakai tulisan. Nah, karena saya bisa membacanya dulu sebelum menjawab. Nah, silakan tafadhol. Nenek kami itu lalu beliau menikah lagi kakek tiri kakek itu membawa anak. Apakah itu masuk kerabat kami? Baik, coba saya cerna sebentar. Jadi ada antum punya nenek, kemudian sudah meninggal suaminya, terus nikah lagi. Ya, nikah lagi. Itu kakek tiri berarti ya. Kakek tiri ini punya anak. Nah, pertanyaannya, yakni seandainya kita sebagai cucunya menikah dengan anak tirinya kakek tersebut, itu mahram apa tidak? Boleh apa tidak? Wallahu a'lam tidak. Tidak mahram. Tidak mahram berarti boleh menikah. Nah, demikian. Ini bukan mahram. Bukan mahram berarti boleh dinikahi. Nah, ini bukan mahram. Biasanya para ulama itu kalau berbicara tentang mahram, nah itu memang kaitannya dengan kerabat. Maka antum tadi mengkaitkannya dengan kerabatnya. Nah, ya ini ya mungkin kerabat ya jauh. Ini tidak mesti ya. Tidak mesti yang tidak mahram itu adalah tidak kerabat. Nah, seperti contohnya anak paman. Anak paman. Nah, anak paman itu mahram apa bukan? Hah? Tidak mahram. Nah, jadi seandainya nikah dengan anak paman boleh, bukan mahram. Nah,
Tapi apakah bukan kerabat? Ya tetap kerabat. Itu adalah tetap kerabat. Nah, jadi kerabat itu yakni rahim, definisi daripada rahim itu adalah man tajma'u kabihim al-qarabatu sawa'un kana min jihatil au jihatil ab, yaitu yakni sebuah hubungan, sebuah ikatan yang menyebabkan engkau berkumpul dengan kelompok manusia, baik ikatan itu adalah berasal dari kekerabatan bapak maupun kekerabatan ibu. Maksudnya kalau kekerabatan bapak berarti ya bapak ibu itu sendiri, ya nenek, ya kakek, ya paman, karena semua itu masih nyambung dari jalur kekerabatan. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah kakek, ya. Kakek tiri itu bahasa Arabnya adalah apa? Yakni zaujul jaddah. Sebagaimana ibu tiri itu bukan ibu kandung, beda sama ibu kandung. Kalau ibu kandung itu namanya ibu. Nah, dalam bahasa fikih Kalau ibu tiri itu namanya adalah istrinya bapak. Ya, istrinya bapak. Nah, zaujatul ab. Nah, kalau tadi itu berarti namanya siapa? Zaujul jaddah, suaminya kakek. Kalau secara nasab sebenarnya tidak ada hubungan, tapi itu secara musaharah, secara perkawinan. Kalau anaknya yang di bawah itu bukan bagian dari mahram kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan Pak. Pertama Ustaz mau menanyakan, kebetulan kan ini kan bertepatan sama dengan hari rayanya orang Muslim. Bagaimana hukum apabila ada beberapa instansi dan aparat keamanan itu yang bertugas menjaga keamanan di lokasi tersebut. Kalau memang dari misalkan contoh kepolisian itu kan memang dari atasannya langsung ataupun anggota TNI. Tapi sedangkan yang saya tanyakan di sini itu misalkan itu sebuah LSM, bagaimana hukumnya? Baik, kalau upaya tersebut dilakukan oleh pihak negara, memang itu kewajiban negara. Nah, sebentar ya, walaupun ini bukan yang ditanyakan, tapi enggak apa, demi untuk melengkapi faedah. Jadi kalau negara yang memang diturunkan ini, aparat negara diturunkan untuk mengamankan acara tersebut, maka tidak apa-apa. Nah, tapi hendaknya mereka yang turun mengamankan acara tersebut, dia pasang niatnya dengan benar, dengan baik. Jadi dia mengamankan acara itu bukan dalam rangka ikut menyetujui, merestui acara tersebut, tapi dalam rangka mengendalikan stabilitas keamanan, supaya tidak ada bentrok, supaya tidak ada tidak ada kerusuhan. Dalam rangka itu, nah, untuk antisipasi kemungkinan yang ada, untuk antisipasi yakni kemungkinan yang tidak diinginkan, bukan dalam untuk merestui atau berbahagia, senang, gembira dengan acara tersebut. Nah, adapun kalau itu berasal dari yang bukan pemerintah, jadi LSM misalnya, maka atas dasar apa coba? Nah, ini dia tidak memiliki kewajiban itu, bukan tanggung jawab dia, kok dia turun ke situ? Atas dasar apa coba? Nah, sebenarnya dia tidak perlu melakukan ini, dan kalau dia melakukan ini dikembalikan kepada dua tadi. Apa niat dia? Nah, kalau dia mungkin menjaga keamanan, nah, insya Allah tidak bermasalah. Tapi sebenarnya ini bukan wewenang dia. Nah, tapi karena bukan wewenang dia, kok dia ikut, itu mengesankan bahwasanya ada sesuatu yang lain. Beda sama negara ya. Kalau negara memang itu tugas dia. Nah, ini orang tidak ditugaskan. Kok semangat ada apa di sini? Nah, seperti itu. Maka jika memang dia tetap ya sama kayak yang saya sebutkan tadi untuk mengamankan, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka
dia memang senang, dia gembira, dia restu terhadap itu, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Silakan. Ini kan sekarang kan ada yang namanya tahun baru masih. Ini kan kebanyakan kan para pekerja ini kan libur. Di situ kan banyak orang jalan-jalan mungkin ke tempat-tempat wisata. Ini apakah kesannya juga ikut merayakan itu sebenarnya? Iya, baik. Nasihat saya kepada para ikhwah, para akhwat semuanya, hendaknya kita menganggap tahun baru itu biasa saja. Ya, menganggap tahun baru itu biasa saja. Jadi tidak ada perlakuan istimewa sama sekali. Tidak ada perlakuan istimewa sekali, yakni kita misalnya melayan, kita ikut trompetan, kita ikut kembang apian dan lain sebagainya. Nah, jangan ikut yakni sama sekali kegiatan-kegiatan tersebut, anggaplah seperti hari-hari biasa. Nah, baik. Tapi besoknya kan libur. Besoknya libur. Nah, jika memang kebiasaan Anda libur itu berlibur, nah, ini artinya ya memanfaatkan refreshing biasa. Nah, tanpa ada kaitan sama tahun baru, ya manfaatnya momennya adalah ya memanfaatkan liburan. Saya berharap itu tidak apa-apa. Ya, ini karena Anda pun kalau libur-libur yang lain pun juga begitu. Sebagaimana umumnya libur-libur yang lain, misalnya libur hari akhir pekan misalnya, hari Ahad misalnya, Anda mungkin jalan-jalan ke sana. Nah, jika memang dalam rangka semacam itu, ini bukan dalam rangka bersenang-senang tahun baru, ikut merayakan tahun baru, ya karena liburan, sebagaimana liburan-liburan yang lain, saya jalan-jalan. Nah, insya Allah yang seperti itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tahun barunan ya lain lagi. Kalau Anda memang ya ini bersenang-senang dalam rangka tahun baru, nah maka ini tidak boleh. Apakah benar jika kita sebagai produsen membuat makanan catering tidak diperbolehkan untuk menerima orderan yang dipergunakan untuk perayaan Natal? Saudara yang bertanya ini ada dua kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang pertama, dia itu menerima orderan dan dia tidak tahu sama sekali. Nah, dan ini tidak ada kewajiban untuk bertanya. Nah, tidak tahu sama sekali. Nah, jadi pokoknya ada orang pesen. Pesannya untuk apa? Yang bokaro. Enggak usah tanya, enggak usah tanya. Ini adalah rukhsah, keringanan dari agama kita, tidak usah tanya dan tidak usah cari tahu. Terima saja. Nah, seandainya misalnya dia menggunakannya untuk acara hari raya mereka, nah itu urusan dia. Kita tidak tahu. Adapun kalau kita sudah mengetahui jelas-jelas bahwasanya dia memesan untuk acara itu, maka kita tidak boleh tolong-menolong dalam urusan al-ithmu wal udwan, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam masalah yakni dosa dan permusuhan. Dan semisal kita penjual bensin eceran, apakah benar kita tidak boleh menjual kepada customer yang berknalpot berisi, karena di sana kita juga saling tolong-menolong dalam keburukan karena pemakai knalpot mengganggu kenyamanan. Kalau Anda mungkin jualan knalpotnya itu, ya. Jadi gini Pak, sini, ini maksud saya begini. Jadi tolong menolong dalam masalah keburukan, dalam masalah dosa, dalam masalah permusuhan, itu ada kalanya pertolongan yang kita berikan, jasa yang kita berikan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pas mengenai inti permasalahan yang dilarang itu. Itu bedakan. Ya. Kalau Anda memberikan jasa pertolongan yang sifatnya umum, artinya semua orang akan memanfaatkan itu, orang baik, orang jelek, biasa memanfaatkan jasa itu tidak apa-apa. Tapi kalau jasa yang Anda berikan, pertolongan yang Anda berikan sudah masuk kepada inti yang terlarang, itu yang tidak boleh. Nah, ya makanya saya tadi membedakan bensin dan knalpot. Yang Anda masalahkan kan knalpotnya. Kalau bensin itu adalah jasa umum. Nah,
jasa yang Anda berikan secara umum. Artinya orang banyak menggunakan itu, mau orang yang knalpotnya bagus atau knalpotnya tidak bagus, yang jelek, semuanya akan memanfaatkan itu. Jadi jasa yang Anda berikan itu tidak pas mengena pada perbuatan yang dilarang itu. Sebagai contoh yang lain adalah orang jualan makanan, jualan nasi. Nah, terus dia menjualnya kepada orang yang berbuat syirik. Nah, dengan makanan itu akhirnya dia punya tenaga, dengan tenaganya itu akhirnya dia berjalan ke tempat kesyirikan, dia melakukan kesyirikan. Nah, apa enggak boleh seperti itu? Boleh apa enggak? Nah, Anda harus bedakan jasa yang Anda berikan itu sifatnya umum atau khusus langsung mengenai pada hal yang diharamkan. Makanan enggak. Nah, dia mungkin jalan untuk yang lain juga. Di samping jalan menuju ke tempat kesyirikan, dia jalan untuk yang lain juga. Nah, kecuali kalau Anda menjual alat ya yang dipakai untuk kesyirikan langsung. Nah, itu sudah mengena pada zat kesyirikannya. Tapi kalau jualan makanan misalnya atau jualan pakaian kepada non muslim misalnya, kemudian orang tersebut memakainya untuk beribadah. Nah, dan dia tentunya juga memakai untuk tidak beribadah juga, untuk kegiatan ibadah, untuk kegiatan jalan-jalan, untuk kegiatan ini. Nah, berarti pakaian Anda itu tidak langsung khusus mengena pada zat yang diharamkan, tapi itu sifat yang umum. Jasa yang Anda berikan itu adalah jasa pelayanan umum yang kebetulan namanya orang musyrik, dia mungkin akan menggunakan suatu saat untuk kemusyrikan juga. Tapi sebenarnya pelayanan Anda itu pelayanan sifatnya umum. Jelas ya bedanya ya? Afan izin bertanya, Ana punya keponakan yang menikah dengan seorang laki-laki yang punya saudara Muslim, laki-laki Muslim yang punya saudara Nasrani, dan setiap Natal mereka mengunjunginya. Bagaimana sikap saya? Mengunjunginya untuk apa? Nah, apakah untuk ikut bersenang-senang merayakan itu? Nah, ataukah untuk memanfaatkan momen liburan? Ini tidak jauh berbeda dengan masalah Idul Fitri juga ya. Idul Fitri itu gini, apa hukumnya mengkhususkan hari silaturahim, nah, dan minta maaf Idul Fitri, di saat Idul Fitri? Ada nggak dalil khusus untuk itu? Wallahu alam, sepengetahuan saya tidak ada. Nah, kalau orang melakukan itu, kalau dia melakukan itu momennya, yakni niat dia adalah memanfaatkan momen liburan. Karena silaturahim adalah sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita, dan waktunya bebas kapan saja, tergantung kondisi kita, selonggarnya kita. Dan Idul Fitri adalah momen banyak orang longgar. Jadi kita memanfaatkan momen longgarnya itu. Nah, maka itu tidak mengapa. Jadi yang kita manfaatkan munasabat atau momen longgar, momen liburan. Nah, bukan Idul Fitrinya. Kalau Idul Fitri ibadah khusus silaturahim atau minta maaf, ini tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tapi kita mengkhususkan bukan karena Idul Fitrinya, tapi karena momen liburannya, insya Allah tidak mengapa. Nah, kalau memang ini pas kebetulan mumpung libur, nah, mumpung libur kita mengunjungi saudara kita. Nah, mengunjungi siapa ini, keponakan kita misalnya, memanfaatkan momen libur. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin nimbrung, ingin ikut memeriahkan, nah, atau memberikan sumbangsi, ucapan selamat dan lain sebagainya, maka ini tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira sampai di sini dulu apa yang kita bisa bahas dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa tegar dan istiqomah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.